Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Sudrajat Wijoseno. Dalam rangka tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Perekonomian Indonesia, dalam hal membuat PowerPoint tentang bagaimana menghindari middle income trap, dilihat dari segi aspek kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan utang luar negeri. Lalu langsung saja kita mulai. Menghindari middle income trap, formulasi sinergi aspek kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan utang luar negeri demi transformasi struktur ekonomi menuju Indonesia emas. Middle income trap sendiri memiliki definisi, yaitu keadaan ketika suatu negara berhasil beranjak dari pendapatan rendah ke tingkat menengah, namun negara tersebut terjebak dan gagal melompat menjadi negara maju. Istilah middle income trap dipopulerkan melalui laporan Bank Dunia pada tahun 2007 and is Asian Renaissance Ideas for Economic Growth. Akar masalah atau penyebab dari middle income trap sendiri adalah ekonomi suatu negara yang mengalami middle income trap tersebut tidak lagi bisa bersaing secara global. Negara tersebut hanya mengandalkan ekspor komoditas mentah tanpa nilai tambah tinggi. Hal ini justru merugikan negara tersebut, karena biarpun negara tersebut memiliki sumber daya alam yang banyak, akan tetapi ketika dijual, harga komoditas barang tersebut akan berada di bawah hasil jadi dari komoditas tersebut yang telah diolah, yang akan diimpor kembali dari negara tersebut. Maka dari itu, diperlukan transformasi struktural yang radikal melalui peningkatan produktivitas, adopsi riset ilmiah, inovasi teknologi, serta peningkatan keterampilan Angkatan Kerja Nasional. Yang pertama, mari kita lihat dari reformasi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal harus digeser dari fungsi jaring pengaman yang bersifat jangka pendek menjadi motor transformasi produktif sektoral. Ya, langkah pertama yaitu adalah meningkatkan mutu dari SDM yang dimiliki. Fokus alokasi anggaran pendidikan yang itu 20% diarahkan penuh ke program Link and Match Industri Maju, Riset Iptek, dan penuntasan stunting nasional, agar kedepannya SDM dari negara yang mengalami middle income tersebut menjadi lebih kompeten dan dapat bersaing secara global. Lalu insentif hilirisasi dan pajak, bergeser tax holiday ke sektor manufaktur lanjutan bernilai tambah tinggi, ekonomi hijau, dan sektor industri kreatif digital. Lalu melakukan reformasi perpajakan, meningkatkan rasio pajak secara adil, misalnya melalui digitalisasi sistem pajak dan memperluas basis pajak ke sektor ekonomi digital agar menambah pemasukan bagi negara tersebut. Yang kedua, kita lihat dari kebijakan moneter. Bank Indonesia sebagai bank sentral harus menyeimbangkan stabilitas rupiah dan inflasi dengan ketersediaan suku bunga kredit yang terjangkau bagi ekspansi sektorial dan UMKM produktif. Lalu, pendalaman pasar keuangan, memperbanyak instrumen investasi jangka panjang domestik seperti green bonds untuk meredam capital outflow akibat guncangan yang terjadi secara global. Lalu, melakukan digitalisasi sistem bayar, akselerasi adopsi QRIS, yang dimana QRIS tersebut merupakan sistem pembayaran yang berasal dari Indonesia, dapat menyebarluaskannya ke luar negara Indonesia, dan mata uang digital guna memangkas biaya transaksi serta mendorong inklusi keuangan formal. Lalu, pengelolaan utang luar negeri. Utang luar negeri atau ULN harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian ketat demi memitigasi krisis yang akan terjadi di masa depan. Langkah pertama adalah alokasi debt to growth. Setiap penarikan utang wajib disalurkan untuk proyek yang bersifat produktif, agar kedepannya menghasilkan pendapatan kembali ke suatu negara tersebut, berefektivitas tinggi yang menghasilkan devisa negara. 2. Kontrol risiko dari nilai tukar, meminimalkan potensi utang dalam falas dan memprioritaskan penerbitan SBN dalam denominasi rupiah. SBN sendiri merupakan surat berharga negara yang dibeli hanya dapat dibeli oleh warga negara Indonesia, yang meminimalisir dampak dari utang ke depannya. Lalu pemantauan sektor BUMN dan swasta,
mencegah praktik over leveraging agar kredibilitas fiskal nasional tetap dipercaya di kancah global. Lalu peta jalan transformasi ekonomi. Tahap 1, stabilitas makro. Penguatan fiskal, pengendalian inflasi, serta penguatan kurs rupiah secara solid. Tahap 2, reformasi struktural. Fokus link and match pendidikan, hilirisasi industri mineral, dan insentif manufaktur lanjutan. Tahap 3, pendalaman finansial. Ekspansi pasar keuangan domestik, akselerasi QRIS antar negara, dan digitalisasi UMKM secara massal. Tahap 4 yaitu lompatan visi 2045. Indonesia bertransformasi penuh menjadi negara berpenghasilan tinggi berbasis inovasi. Kesimpulannya adalah, kunci utama dari middle income trap adalah sinkronisasi dari ketiga kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan juga kebijakan utang yang pengelolaan utang. Kunci utama dari sinkronisasi tersebut adalah kita dapat lihat dari kebijakan fiskal yang membangun kapasitas real seperti manusia dan infrastruktur, kebijakan moneter menjaga stabilitas makro agar investasi aman, dan kebijakan utang memastikan bahwa pembiayaan pembangunan dilakukan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kedaulatan ekonomi suatu negara. Sinergi ketiganya akan menciptakan efisiensi ekonomi yang tinggi yang menjadi syarat agar Indonesia dapat menjadi negara maju. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.